Sejujurnya saya pribadi kurang suka dengan XRP dan jujur saya tidak punya token XRP. Makanya bisa dibilang ini tuh video XRP pertama saya di channel ini. Lalu kenapa saya bahas XRP sekarang? Sebab menurut saya ada update menarik dari XRP yang saya suka banget. Tapi seperti biasa saya perlu disclaimer dulu, ini bukan video saran investasi dan ini bukan video saran keuangan. Jadi ada dua update yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu Ripple baru saja menambah lagi dua pengacara untuk memperkuat tim hukumnya dalam menghadapi SEC. Penambahan pengacara baru ini sebenarnya menurut saya menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan lebih panjang. Dan itu sebenarnya membuat saya semakin kurang tertarik dengan token XRP. Tapi beruntungnya ada update yang kedua, update yang bisa dibilang saya suka banget. Jadi baru-baru ini Ripple baru saja bermitra dengan perusahaan yang namanya Persis. Itu tuh sebuah perusahaan rintisan blockchain yang memiliki kantor pusat di Barcelona. Kemitraan yang terjalin antara Ripple dan Persis tersebut untuk mendemonstrasikan sistem notaris bertenaga XRP. Proyek ini telah dikembangkan selama lebih dari 1 tahun dan baru 1 Juli kemarin Persis mengumumkan peluncuran nasional land registry pertama Kolombia di atas blockchain XRP. Jadi, nanti pendaftaran aset digital pada XRP Ledger dan memverifikasi keasliannya melalui QR Code. Hal ini bisa terjadi berkat yang namanya XRP Stamp. XRP Stamp ini terdesentralisasi, kemudian dibangun di atas XRP Ledger. File yang ada di situ akan diverifikasi dan sertifikat menghasilkan semua informasi akan disimpan di dalam blockchain. Kemudian ada pakar hukum Jeremy Hogan, dia mengatakan inisiatif untuk menggunakan XRP Ledger dalam sistem pendaftaran tanah di Kolombia itu adalah sebuah pencapaian besar. Hogan mengklaim kemitraan ini merupakan penggunaan sempurna untuk teknologi blockchain karena membuat sistem pendaftaran tanah menjadi lebih efisien. Saya juga setuju dengan itu. Sebab gini deh, kita nggak usah ngomongin sertifikat pertanahan di Kolombia. Di Indonesia aja itu tuh ribet dan lama. Belum lagi kalau ada sertifikat tanah yang ganda dengan nama yang berbeda. Itu tuh nyebelin banget. Nah, kemitraan ini membuat pendaftaran tanah di Kolombia memiliki cap waktu, kemudian dapat dicari dan memiliki sifat yang dapat dipercaya karena dia tercatat di dalam blockchain. Sekali lagi saya harus bilang ini merupakan contoh crypto utility yang bagus dan hal seperti ini perlu diperbanyak. Penggunaan blockchain dalam kehidupan nyata seperti ini sebelumnya juga dilakukan oleh Cardano yang menggunakan blockchain untuk data siswa di Afrika. Sekarang pertanyaan yang ada di kepala saya, kapan negara tercinta kita ini, Indonesia, akan menggunakan blockchain untuk hal-hal seperti ini? Saya tidak bilang kripto dijadikan alat tukar sehari-hari ya, karena itu melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Kripto di Indonesia itu masuknya ke komoditas. Tapi yang saya maksud itu, kapan kita sebagai bangsa yang besar dapat menerapkan teknologi blockchain? Ini menarik untuk ditunggu, sebab jika itu terjadi artinya sebuah pencapaian besar. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini aja, IKTP kadang-kadang masih diminta fotokopiannya. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar di bawah ya.